down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Putri Hanani, NPM 2021. Saya dari kelas 4F. Saya dari mata kuliah telaah kurikulum. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Ini Happy dari SD Negeri 146 Recangombong di sekitar materi tentang kurikulum. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Apakah Ibu memahami tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Untuk memahami kurikulum merdeka itu sendiri sudah cukup memahami bahwasanya kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang memberikan keleluasan dan memudahkan pendidik untuk menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan untuk perubahan kurikulum nasional ke depannya, kalau menurut saya pastinya pemerintah itu mempunyai tujuan yang baik untuk kemajuan dunia pendidikan. Bagaimana sih pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Kalau menurut saya semua dan setiap kurikulum itu pasti baik ya, karena mempunyai tujuan utamanya yaitu memperbaiki kualitas pendidikan. Jadi terlepas dari apa nama kurikulumnya, pastinya pemerintah kembali lagi mempunyai tujuan yang baik untuk dunia pendidikan itu sendiri. Jika memang ada perubahan nantinya, pasti perubahan itu memang dilakukan untuk tujuan yang lebih baik dan untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Perbedaan apa yang mendasar yang Ibu rasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka? Perbedaan yang saya rasakan dari implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka yaitu perbedaan yang paling mendasar ya, yang terlihat seperti berbasis proyek, yang mana kalau di kurikulum 2013 itu proyek hanya sebatas materi tambahan, berbeda dengan kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka ini proyek itu suatu kewajiban yang harus ada dalam kegiatan pembelajaran. Apa tanggapan Ibu terkait isu ganti menteri dan ganti kurikulum? Tanggapan saya, kalau menurut saya tentang ganti menteri, ganti kurikulum ya. Kalau menurut saya mungkin memang benar ya, ganti menteri pastinya akan ganti kurikulum. Nah, hal itu memang setiap menterinya pasti melihat prospek pendidikannya ke arah mana dan perkembangannya sejauh mana. Bukan kurikulum diganti bukan atas dasar menterinya siapa dan kurikulumnya apa, akan tetapi melihat dan menyesuaikan perkembangan zaman, dan suatu kebijakan itu harus mau tidak mau harus diterima. Apakah sekolah ini telah menerapkan kurikulum merdeka secara ideal? Kalau kriteria ideal atau tidak, itu suatu mengarah ke penilaian dan penerapan masing-masing. Dari kami sendiri, guru dan tenaga pendidik dari SD Negeri 146 Rejang-Lebong ini, untuk kurikulum yang sedang berjalan sudah kami laksanakan semaksimal mungkin dengan menyesuaikan sarana dan prasarana serta kompetensi guru yang ada. Tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi P5 pada kurikulum merdeka?
Untuk tema dalam P5 ini kami menyesuaikan keadaan di sekitar sekolah ya, yang sering dilaksanakan yaitu tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi di sini kami mengolah sampah menjadi bahan-bahan kerajinan, dan yang untuk tema yang lainnya belum dicoba karena kalau di keadaan di sekolah dan keadaan di kota pun itu sangat berbeda kan. Jadi kami hanya melihat tema yang menyesuaikan dengan keadaan di sekolah saja. Dengan melaksanakan kurikulum merdeka, Harapan saya untuk kedepannya untuk peserta didik sendiri dan semua guru, semoga nanti kedepannya bisa siap dalam menghadapi tantangan di mana perkembangan zaman ini semakin canggih ya. Dan untuk selanjutnya semoga kurikulum merdeka ini bisa disesuaikan kembali dengan keadaan dan tempat yang seperti di sekolah kami yang terlalu banyak kendalanya ini, seperti kendala listrik, sinyal. Itu kan sebagai kendala untuk dari kurikulum merdeka itu kan banyak proyek-proyek yang memiliki dan menggunakan alat-alat yang canggih. Jadi harapannya semoga nanti pemerintah bisa dapat apakah Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? untuk pelatihan kurikulum merdeka kami di Kecamatan Padang Batang ini mempunyai kelompok belajar ya, itu yang namanya KKD, kelompok kerja guru. Nah di sana kami membahas tentang kurikulum merdeka, dan setiap sekolahnya itu biasanya 1 bulan itu 1 kali pertemuan, dan di pertemuan kedua. Jadi di sana semua guru berkumpul untuk membahas dan mempelajari tentang kurikulum merdeka. Selanjutnya pelatihan secara mandiri dan online, yaitu ada di platform Merdeka Belajar. Nah di sana semua pembelajaran, modul, semua di platform Merdeka Belajar itu semuanya ada. Selanjutnya juga bulan yang lalu kami terpanggil menjadi guru PPG, dan itu juga belajar secara mandiri tentang kurikulum merdeka. Ibu sudah melakukan berapa kali, di tingkat apa aja, dan insiden apa yang Anda dapatkan di situ? Kalau di kelompok kerja guru itu mungkin sudah beberapa tahun ini ya, yang didapatkan yaitu tadi pengetahuan tentang kurikulum merdeka yang lebih luas lagi, yang seperti itu saja. Di situ ada nggak Bu alasan yang untuk menjadi Kendala alasan apa aja yang menjadi kendala di saat Ibu mengikuti organisasi tersebut? Tidak ada sih, tidak ada kendala, semua berjalan dengan lancar saja. Proyek apa saja yang pernah dilakukan? Di dalam proyek maksudnya proyek di sekolah atau Di sekolah. kalau di sekolah kita kan mengacu ke profil pelajar Pancasila ya, di dalam kurikulum merdeka ini. Jadi biasanya kami melaksanakan proyek seperti membersihkan lingkungan sekolah, terus menanam tanaman di sekolah. Itu kan berbentuk juga proyek juga, tujuannya untuk meningkatkan solidaritas untuk peserta didik, terus
juga menanamkan rasa percaya diri, kebersamaan. Jadi itu termasuk dari profil pelajar Pancasila. Jadi kami menekankan untuk anak itu membentuk karakter yang baik. Terkait dengan profil Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Untuk profil pelajar Pancasila itu sendiri mempunyai beberapa elemen ya. Jadi kami tidak memprioritaskan elemen yang mana yang harus kami laksanakan, akan tetapi semua elemen itu kami laksanakan. Karena apa? Tujuannya ini untuk membentuk karakter kepada peserta didik. Seperti contohnya setiap hari Jumat kami melaksanakan duduk bersih, bergotong royong. Nah, di situ termasuk profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kami juga menekankan kepada peserta didik untuk ketika bertemu kepada guru akan mengucapkan salam dan sapa. Selanjutnya juga sebelum pembelajaran dimulai kami melakukan doa terlebih dahulu. Jadi semua elemen dari profil pelajar Pancasila kami laksanakan, tidak ada prioritas. Apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya? Untuk kebutuhan siswa itu sendiri, kami sebagai guru sudah melakukan dengan sebaik mungkin ya untuk peserta didik. Seperti contohnya juga dalam kurikulum Merdeka ini ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru sebelum memasuki kelas di awal pembelajaran itu memahami terlebih dahulu bagaimana bentuk siswa dan emosional siswanya. Dan di sana guru juga harus mengetahui siswa ini menyukai gaya belajar yang seperti apa. Dalam berdiferensiasi ini ada yang audio visual dan audio coding kan. Jadi di pembelajaran ini guru harus mengayomi siswa dan mengetahui bentuk karakter siswa itu seperti apa, dan dalam kebutuhan siswa, dan selalu menyesuaikan apa yang harus dilakukan oleh siswa itu sendiri. Untuk contohnya proyeknya itu sendiri memang harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Seperti contohnya proyek yang membentuk karakter siswa itu seperti apa di dalam belajar. Seperti itu saja. Bagaimana interaksi ibu dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Untuk interaksi kepada peserta didik itu sendiri, karena kurikulum Merdeka ini banyak dan berfokus pada peserta didik, jadi kami sebagai guru juga banyak juga interaksi kepada peserta didik itu sendiri dengan memahami karakter setiap peserta didiknya. Jadi untuk interaksi itu sendiri sudah cukup bagus. Bagaimanakah ibu memasukkan unsur linier, scientific, hot, pen 5, keterampilan abad ke-21 di dalam modul yang akan ibu buat? Kalau untuk unsur literasi, hot, scientific ya, selanjutnya Pen 5 P5 itu di dalam modul biasanya saya memasukkan beberapa media. Jadi untuk seperti literasi itu sangat diperlukan dalam dunia pendidikan ya, karena itu termasuk yang terpenting. Jadi di dalam modul juga saya memasukkan seperti media ajar, alat-alat baca yang peserta didik itu sukai, jadi keinginan dia membaca itu bagus. Nah, terus juga di dalam P5-nya itu dibuat menjadi kolaborasi terhadap siswa, dan di modul itu sendiri menekankan banyak media-media ajar yang dibuat. Oke, lanjut.
Ibu ada nggak masukan untuk saya sebagai calon guru untuk saya? Ya. Untuk masukannya untuk mahasiswa Unpari, semoga kedepannya menjadi guru yang lebih baik karena perkembangan zaman ini semakin lama semakin canggih teknologi, apalagi dengan teknologinya. Jadi semoga nanti bisa lebih baik dalam memajukan dunia pendidikan. Itu saja. Oke, terima kasih untuk Ibu Tina Happy Sejarah Pendidikan. Bagi teman-teman, kami tutup wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.